kita sekarang masuk ke segmen yang kedua ya Pak. Eh, Kami juga ada data nih Pak, tapi dari Kementerian Luar Negeri Pak, yang telah berhasil menyelamatkan 19 WNI dari hukuman mati. Ini seringkali masuk orang nih Pak, yang mau Iya. dihukum mati Pak. Nah, apa upaya pemerintah untuk mencegah? Ini kita bicara pencegahan lagi nih Pak. Mencegah Ah, para PMI kita di Timur Tengah dari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat pada ancaman hukuman mati. Oh, ya. Terima kasih Pak Budi. Bagus sekali pertanyaannya ini luar biasa ya. Dalam rangka memberikan pelindungan terhadap PMI kita yang bekerja di luar negeri. Maaf, kalau disebut PMI ini Bapak, kalau sudut pandang kami, PMI adalah program Indonesia yang bergerak secara resmi Bapak, sah. Namun demikian, dan kami laporkan tadi bahwa data World Bank itu juga laporannya itu ada yang tidak resmi sampai di angka 4 juta. Tapi namun kami sebut PMI semua karena yang bersangkutan memberikan remitansi yang besar terhadap negara kita sampai di angka 227 triliun sekarang ini setahun ya, memberikan devisa kita masuk ke Indonesia. Kedua setelah migas gitu ya. Ini tinggi. Nah, berkait dengan mencegah itu, yang pertama undang-undang diatur. Tugas kami saat yang sebelumnya kan sekarang beberapa kementerian. Nah, dulunya kami hanya koordinasi Bapak. Ketika ada masalah misalnya PMI kita di luar negeri, nah itu biasanya kami langsung segera kami koordinasikan dengan dinas tenaga kerja yang ada kabupaten kota, dinas tenaga kerja yang ada di provinsi, dan juga langsung sampai tingkat pusat. Dan kami pun juga bersurat langsung kepada perwakilan KJRI maupun KBRI yang ada di negara di mana PMI itu ada masalah gitu. Nah, langsung kami memberikan informasi tersebut apabila kami yang pertama mengetahui informasi itu gitu. Kami berikan informasi dan sebagainya, kami terus koordinasi dengan keluarganya. Itu yang kami lakukan. Jadi dengan keluarga kami koordinasikan supaya proses seperti apa terjadi seperti itu gitu. Kadang-kadang kami nggak tahu di mana posisinya karena ini kami cek di comment center kami punya comment center. Kalau berangkat secara prosedural itu semua ada Bapak, semua ada di mana di comment center kami, namanya siapa, NIK-nya berapa, berapa gajinya, sektor apa dia bekerja, di negara mana dia bekerja, di mana keberadaannya, sama siapa bekerja dan sebagainya, berapa lama, berapa jam bekerja itu ada semua, termasuk juga keberadaan di Indonesia di mana keluarganya kami punya semua. Tapi sebagian besar pada umumnya yang masalah ini yang non prosedural. Ya kami cari, tidak ada datanya sehingga kami mencoba mencari-cari koordinasi kami dengan Kemlu. Kami koordinasi karena kami ada koordinasi kami akan teruskan pada keluarganya. Demikian inilah mekanisme koordinasi kami lakukan selama ini apabila warga kita yang eh, mengalami masalah hukum dan sebagainya. Karena undang-undang sudah diatur juga. Negara memberikan perlindungan hukum, perlindungan sosial dan ekonomi itu sudah kita lakukan. Ya, kalau ada masalah hukum di sana KBRI, KJRI yang ada di perwakilan di sana sudah melakukan upaya-upaya dan sebagainya. Ini tapi saran kami, sebuah permintaan kami adalah marilah kita bekerja dengan secara prosedur gitu. Itu harapan kami dan kami di BP2MI atau di Kementerian Pelindungan Perlindungan Indonesia ini kalau berangkat secara prosedur kami lakukan OPP Bapak ya. OPP artinya orientasi pemberangkatan. Nah, orientasi pemberangkatan sangat penting sekali dimiliki atau diikuti oleh PMI kita. Di apa aja OPP itu? Orientasi pemberangkatan ada pengetahuan tentang di mana dia bekerja, baik pengetahuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sana, ada istiadat budaya di sana dan sebagainya. Bahkan kami juga memberikan juga pendalaman tentang Pancasila, tentang bahaya narkoba, tentang literasi keuangan, jangan sana di sana boros, nanti malah pulang nggak bawa apa-apa dan sebagainya. Bagaimana menghemat uang dan sebagainya. Kami berikan sebuah apa namanya pembelajaran atau pembekalan seperti itu. Jangan sampai nanti terjerumus di negara penempatan, apalagi dia sendiri meninggalkan keluarga dan sebagainya. Apalagi media sosialnya sangat kencang sekali. Jangan sampai nanti apa namanya terkontaminasi dengan media sosial, ajakan yang menyesatkan seperti bahaya terorisme, radikalisme dan sebagainya. Ini sudah kami lakukan. Itu hanya 3 hari aja OPP yang kami lakukan. Mudah-mudahan 3 hari ini sudah memberikan bekal yang cukup kepada PMI kita ketika bekerja di luar negeri. Pengetahuan hukumnya ada, istiadat budaya dan ada dan sebagainya. Seperti Saudi Arabia itu mungkin beda dengan negara kita budayanya Bapak. Yang kami tahu maaf ya kalau orang perempuan kita kalau mungkin rambut rontok atau sebagainya biasanya kan disimpan dulu rambutnya. Nah, itu dikira magic dan sebagainya ini bahaya juga.
jadi masalah di sana itu. Makanya hati-hati, harus kenal dulu budaya di mana yang maksudnya ditempatkan demikian. Ini upaya-upaya yang kami lakukan dalam rangka mencegah PMI kita yang jadi masalah demikian. Nah, dari masalah-masalah ini Bapak, kami laporkan juga di tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 ini yang terkendala deportasi segala itu hampir di angka 111.000 yang dipulangkan. Yang sakit itu di angka 3.600 lebih. Yang sakit dipulangkan, yang macam cacat, fisik, hilang ingatan dan sebagainya. Yang meninggal hampir di angka 2.600. Dari tahun 2017 sampai tahun 2024. Nah, ini sangat banyak sekali. Yang kemarin juga ada informasi yang kejadian kalau salah di daerah Kamboja. Tapi walaupun itu bukan daerah penempatan, tapi ada juga yang meninggal di sana. Ya, ini kami lakukan dalam sebagai informasi bahwa begitu banyak sekali juga warga kita yang meninggal yang bekerja karena masalah kesehatan dan sebagainya. Demikian Pak Budi dan Pak Roy sebagai masukan bagaimana mencegah dan sebagainya. Intinya mari kita berangkat bekerja secara prosedural demikian. Iya, Iya, ini informasi yang sangat baik, Pak ya, dan ini iya, saya pikir perlu didengar juga oleh yang pengen menjadi PMI, Pak ya, bahwa iya, mengikuti prosedur, mengikuti yang legal itu lebih banyak keuntungannya iya. pada Betul waktu, sekali Pak. betul ya Pak ya, pada waktu Iya, nanti dia ada di sana gitu Pak ya, dan terjadi apa-apa kan kita nggak pernah tahu Pak ya apa yang akan terjadi. Tapi dengan mengikuti prosedur itu mereka lebih diuntungkan sebenarnya, dijaga, dimonitor, di ditahu motor. kejadian. Nah Pak, yang pertanyaan saya berikutnya, kalau sudah kejadian Pak ya, kalau terjadi akhirnya gitu ya Pak ya, contohnya ini kan kita banyak kalau di media sosial itu kan banyak soal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap para perempuan gitu Pak ya. Nah kalau umpamanya sudah terjadi, apalagi nih Pak prosedurnya? Kalau tadi saya suka sekali Bapak nyebutkan di depan ada OPP ya sebelum Hmm. disiapkan. Nah kalau contoh aja Pak, kalau sudah terjadi, apa yang mereka harus lakukan? Apa yang Bapak juga bisa, pemerintah juga bisa bisa tolong, Pak? Oh, terima kasih Pak Roy, ini bagus sekali. Kalau memang sudah kejadian Bapak itu memang ya yang bersangkutan kalau memang sudah bisa bisa melaporkan Bapak itu biasanya datang ke shelter Bapak. Shelter di mana biasanya dimiliki oleh KBRI atau KJRI kita di sana. Dia melaporkan apa yang dialami masalahnya dan sebagainya, atau masalah pelecehan, masalah gaji tidak dibayarkan, mengalami kekerasan dan sebagainya itu bisa dilaporkan. Nah, kalau bisa langsung ke hukum Bapak. Hukum ini mana bisa lapor di mana negara penempatan itu hukum yang berlaku seperti apa gitu. Ya. Namun demikian nanti kita lihat juga kami dari BP2MI dari Kementerian Perlindungan juga akan melihat siapa yang memberangkatkan yang bersangkutan apa Hmm. melalui agensi atau perusahaan penempatan yang di Indonesia ataukah melalui calo dan sebagainya. Ini kita lihat dulu. Ya, kalau memang penempatannya secara resmi ya jelas pelindungannya. Ya, kami akan lindungi tentu dengan hak yang bersangkutan gitu. Tapi kalau dipakai secara calo, pertama kami sampai data tidak kami miliki, yang kedua sudah susah kita mencarinya gitu, maka kami koordinasi keluarganya saja gitu. Inilah perbedaan daripada pemberangkatan secara pribadi oleh calo maupun berangkat secara resmi demikian. Nah, itu nanti kejadian-kejadian itu Bapak itu sebagian besar akan dikendalikan oleh Kementerian Luar Negeri kita di sana, perwakilan kita di sana ya. Itu akan koordinasi, mediasi dan sebagainya dan proses hukum dijalankan gitu. Apakah memang PMI kita bersalah atau ada hal yang lain gitu. Itu kita lakukan supaya memberikan perlindungan terhadap PMI kita bekerja di luar negeri. Jadi tidak ditinggalkan gitu aja. Nah, pada saat selesai masalahnya, mungkin masalah apapun juga, pulang ke Indonesia ya tugas kami, Pak. Di Hmm. debarkasi kami yang akan menjemput, kami memulangkan, misalnya maaf ya yang mas deportasi, misalnya kami pulangkan ke daerah asalnya, bisa naik pesawat, karena anggaran kami ada untuk itu. Dalam rangka memberikan perlindungan, ada melalui darat dan sebagainya sampai di tempat tujuan. Yang sakit juga kami akan bawa ke rumah sakit. Dan saat ini kami bekerja sama, Bapak, dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi kalau ada PMI kita yang mengalami sakit atau kemarin juga ada yang sampai ada yang maaf ya, yang paru-paru basah, kanker dan sebagainya, tumor ada juga, ada ibu-ibu tumor kemarin sampai well, ya, syukur ya, kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah dilakukan apa namanya diagnosa dan segala macam dioperasi dan syukur sudah ini. Nah, ini semua kami lakukan semua demi memberikan perlindungan secara hukum, secara sosial ekonomi kepada yang bersangkutan. Dan kan intinya kejadian terjadi di luar negeri itu nanti Kementerian Luar Negeri yang akan melakukan upaya-upaya hukum demikian. Ya,
Makasih Pak Gatot. Ini Iya. kan selama ini kita mengenal sistem kafala Pak, sponsorship yang Bapak sudah Oh sampaikan ya. kalau majikan Pak ya. Hmm. Itu kan berlaku di negara-negara Timur Tengah. Nah sekarang ada moratorium Pak, masih berlaku ya. Nah ini gimana Iya. sistem kafala ini tetap bisa dijalankan apabila ada seorang majikan membutuhkan PMI kita ya, pekerja di sektor rumah tangga. Sementara kalau individu kan nggak boleh Pak, masih moratorium. Ini bagaimana kebijakan pemerintah kita apabila ada kebutuhan tersebut Pak? Oh ya, terima kasih Budi. Karena ini sudah moratorium ya, jadi banyak pertimbangan masalah-masalah yang hasil identifikasi masalah ya oleh negara kita, oleh Kementerian Tenaga Kerja dan kami dari Kementerian Perlindungan ini memang saat ini memang tidak boleh Bapak menempatkan PMI kita secara perorangan kepada majikan ya, tidak boleh sama sekali. Tetapi menempatkan dalam satu kanal, artinya agensi yang ada di Indonesia, perusahaan penempat di kita dengan perusahaan yang ada di sana, itu penempatannya pada satu perusahaan gitu, bersama-sama, tidak perorangan gitu. Tapi sama-sama ditempatkan di satu perusahaan apa gitu. Makanya memang nggak ada. Kalau yang sekarang ada di sana berarti ilegal semua. Berarti berarti penempatan itu mungkin karena punya teman yang kan maaf ya, kalau Saudi Arabia kan seperti kampung sendiri mungkin bagi warga Indonesia yang habis umroh, habis haji mungkin nggak mau pulang, di sana punya kawan, punya teman gitu, dipanggil temannya untuk bekerja di suatu rumah majikan. Nah, itu tidak silakan saya, tapi itu menurut saya itu menyalahi ketentuan undang-undang gitu. Karena bekerja, tapi kalau untung kalau majikannya baik, ada juga Bapak. Ada majikan baik sampai waduh semuanya akan diberikan perlindungan, gajinya makan diberikan lebih dan sebagainya. Itu ya kalau yang baik. Tapi kalau seandainya menemukan majikan yang maaf yang mungkin ya sangat sulit dan sebagainya, temperamental dan sebagainya kan berbahaya bagi bagi apa namanya bagi PMI kita gitu. Jadi kita sama ini memang tidak boleh menempatkan atau menempatkan domestic worker di satu tempat rumah gitu. Nggak boleh itu demikian. Perorangan nggak boleh sama sekali. Tapi kalau perusahaan menempatkan, perusahaan juga menerima pemberi kerja dan ditempatkan sebuah perusahaan di sana, itu boleh. Demikian. Iya, Jadi ini yang disebut iya. tadi oleh Pak Ketut itu P2P ya Pak ya? Oh, P2P ya, private to private. Jadi kita punya 5 skema, Bapak. Hmm. Pertama skemanya G2G, G2G government to government. Kita sudah membangun hubungan penempatan PMI kita di 3 negara G2G. Pertama Jerman, kedua adalah Korea Selatan, ketiga Jepang. Ya, kalau Jerman kami kan Eropa, Jerman. Itu sektor kesehatan. Nah, itu kami sudah berikan sebanyak 195 orang sektor Wow. kesehatan perawat. Itu dari tahun 2003 saya tahun 2024. Itu gajinya luar biasa Bapak. Itu gajinya sampai di angka 2.650 sampai 2.900 euro atau kurang lebih sekitar 40 juta. 40 juta per bulan. Tapi harus memiliki kemampuan bahasa Jerman level level B1 sementara ini. Hmm. Di sana nanti belajar level B2 itu untuk Jerman sektor kesehatan dan juga G2G Korea Selatan itu manufaktur khususnya pabrik dan sebagainya. Itu setiap minggu kita memberangkatkan kurang lebih 200 orang, 250 orang ke Korea Selatan ya untuk pabrik. Itu gajinya kurang lebih sekitar 30 juta, 5 juta gajinya. Nah, yang ketiga Jepang juga sama. Jepang itu per tahun sekali kita memberangkatkan ya, itu gajinya juga seperti itu. Nah, itu skema pertama. Skema kedua G2P. Nah, G2P dari negara kita kepada perusahaan agensi yang ada di luar negeri. Kami inginnya G2G, Bapak. Tapi ya Hmm. suatu negara ada juga nggak mau mengelola tentang tentang pekerja luar negerinya, pekerja yang datang ke luar negerinya, sehingga diserahkan kepada agensi yang dipercaya oleh negara penempat. Contoh misalnya kami sudah membangun kerjasama G2P dengan NRW, North Westphalen, negara bagian Jerman sana. Itu di Hmm. sektor konstruksi. Itu nanti rencananya di bulan April kami akan mengirimkan sekitar 10 orang sampai dengan kuota 200 orang. Itu Hmm. itu langsung dengan namanya ICAM. ICAM adalah agensi perusahaan yang ada di sana. Ya, tidak Hmm. tidak negara bukan bukan negara ininya, bukan instansi pemerintahnya, tapi diserahkan kepada Hmm. ICAM perusahaannya gitu. G2P. Nah, berikutnya adalah P2P. Hmm. Jadi P2P ini perusahaan kita yang namanya P3MI ya dalam Undang-Undang 1817 itu eh, menyebutkan bahwa perusahaan penempatan pekerja Indonesia itu ada syaratnya juga. Tidak semua. Sekarang kita hampir memiliki sekitar 440 P3MI yang ada di Indonesia. Kurang lebih 440 penempatan. Jadi
itu akte pendirian perusahaan itu 5 miliar. Undang-undang mengatur demikian. Dan harus mendepositokan uangnya itu 1,5 M. Apabila terjadi masalah-masalah PMI yang diberikan oleh PTKMI tersebut, itu nanti akan diambil dari uang 1,5 M itu yang deposito itu gitu. Jadi sangat sangat ya apa ya, tanggung jawab PTKMI itu tidak ini. Makanya PTKMI penting memberikan tanggung jawab pada PMI-nya gitu. Nah, baru pemberangkatan secara perorangan atau mandiri ya. Yang ketiga, yang kelima adalah UKPS untuk kepentingan perusahaan. Nah, ada perusahaan yang ada di sini itu profesional biasanya, yang kepada perusahaan yang ada di negara penempatan. Ini biasanya udah antar perusahaan itu udah profesional. Jadi lima lima skema yang kita lakukan itu. Jadi semua diatur, Pak. Demikian. Iya, iya. Coba berikutnya kami tambahkan ini. Ada 10 negara penempatan terbanyak ya. Ya. Terbanyak kita ini ya kalau untuk Saudi Arabia saat ini di kontrak kerja aktif ya, kontrak kerja Ya. aktif yang ada di comment center kami itu per 24 Oktober 2024 itu ada sekitar 30.277 ya, yang aktif ya, kontrak kerja aktif tadinya yang terdaftar di kami. Ya. Itu 10 negara penempatan terbanyak itu yang pertama Saudi Arabia tentunya ya. Yang kedua Italia, Turki, Hmm. Polandia, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Hungaria, Slovakia, dan Rumania. Ini 10 besar penempatan terbanyak di kawasan kami, Eropa Timur Tengah gitu. Tapi Timur Tengah menurut tertinggi sampai di angka Hmm. 12.003 demikian. Ya, ini sektornya banyak, domestik ada, konstruksi ada. Tadi kami domestik ini, domestiknya banyak Bapak. Bukan kayak yang tadi disampaikan Pak Budi yang tadi yang apa namanya di rumah-rumah tidak. Tapi ini ada sebuah perusahaan, konstruksi juga ada, agrikultur juga ada, hospitality, healthcare, dan juga transportasi. Ini peluang-peluang kerja banyak sekali. Ya makanya berharap eh, masyarakat Indonesia, WNI kita, mungkin kalau mau ke luar negeri itu tentu dipersiapkan dengan baik ya. Apalagi kami sama J2G Jerman itu kalau memang latar belakangnya punya Ya. perawat, perawat dan juga S1, D3, D4 maupun S2 punya bahasa Jerman, udah peluangnya besar sekali di sana. Sangat menjanjikan ya. Demikian Pak Pak, Roy dengan ini ya, luar biasa informasinya, Pak. ya, Saya juga ya, terus terang, saya juga baru terbuka nih, Pak, ya, bahwa ya, ya. opportunity-nya itu besar, Pak. Ya. Besar sekali Pak peluang-peluang bekerjanya. Nah, kalau ada yang PM ini yang tergerak mau mau begitu nih melihat informasi adanya ini di mana, Pak? Oh, oh ya Pak, betul kali Pak. Kalau kami memiliki ini Pak, infrastruktur kami memiliki memiliki rentang rentang pelayanan Pak. Dari Hmm. kalau pusat BP2MI-nya atau sekarang Kementerian Perlindungannya ke bawah di provinsi ada juga Pak, namanya kepala balai. Balai Hmm. pelayanan itu ada 23 kepala balai yang ada di Indonesia. Khususnya provinsi yang memiliki kantong-kantong PMI yang besar. Kantong PMI yang besar tentu kita tahu sendiri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Pak. Ya Ya. termasuk juga Lampung, bahkan juga Bali, NTT juga ada juga Pak itu. Sumatera Hmm. Utara itu kantong-kantong PMI yang kita beli. Banten juga ada. Itu gampang sekali termasuk di website juga kita ada juga. Tinggal ketik aja B2MI sudah ada gitu. Oke. Kalau warga kita misalnya ingin tahu lebih jelas, dapat penjelasan, itu ada juga P4 Pak. P4 MI namanya pos pelayanan juga ada di kabupaten kota, tapi cuma terbatas tempatnya. Itu hanya 26 aja pos pelayanan. Karena kami juga terbatas personil juga kami terbatas yang ada di BP2MI atau di Kementerian kita kami dan juga terbatas juga sarana prasarana. Yang selama ini mungkin Mamak kami sampaikan di sini, gedung-gedung kami miliki ini masih nyewa Pak. Hmm. Khususnya gedung balai di provinsi kami ada yang sewa, tidak punya punya sendiri. Jadi sewa anggaran negara Pak gitu. Karena kami memberikan pelayanan kepada PMI kita yang bekerja di luar negeri gitu. Ya. Gak sulit Pak, silakan aja. Di Snaker juga memiliki hal yang sama di kabupaten kota, bisa juga tanya di sana, tanya kami juga bisa. Kalau bekerja luar negeri, kami yang siap membantu.